Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Pengasuh dan Ketua Yayasan Pendidikan Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Alallah SHMM. Yang saya hormati, Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz BAMAG. Yang saya hormati, Dosen Pembimbing Tugas Akhir, Bapak Ahmad Fauzi MPD dan Bapak Muhammad Inzah MPDI. Dan yang saya hormati, kedua orang tua saya yang sangat saya cintai. Saya, Eka Elviana Batubara dari Prodi PAI, Fakultas Tarbiyah akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai efektivitas metode penjir Quran dalam meningkatkan kualitas hafalan Al-Quran santri di Pesantren Multifatur Quran Darussalam Probolinggo. Hal yang latar belakangi penelitian ini adalah para penghafal Al-Quran umumnya membutuhkan bimbingan dan koreksi dari guru ataupun mentor agar dapat memastikan bahwa mereka tidak hanya sekedar melafalkan tetapi juga memahami dengan benar makna Al-Quran. Metode penjir Quran ini dianggap sebagai jalan keluar yang berperan dalam mengatasi kesulitan tersebut. Meski demikian, metode ini juga memiliki kendala-kendala tertentu. Di antaranya, kesulitan santri dalam mengingat nomor ayat Al-Quran yang sering kali terbolak-balik. Kendala dalam penerapan metode penjir Quran ini, seperti proses yang memakan waktu yang lama, kurangnya variasi dan kreativitas dalam penerapan metode penjir Quran yang menyebabkan rasa bosan pada santri. Kendala dalam penguasaan matematika yang menjadi persyaratan penting dalam metode penjir Quran ini. Rendahnya partisipasi santri dalam mengikuti metode penjir Quran ini, hanya sebagian kecil dari total santri yang mengikuti. Dari hal tersebut menjadi alasan bagi peneliti mengangkat judul efektivitas metode penjir Quran dalam meningkatkan kualitas hafalan Al-Quran santri di Pesantren Multifatur Quran Darussalam Probolinggo dengan tujuan untuk menggali lebih dalam tentang kendala yang muncul dalam penerapan metode penjir Quran ini dan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana metode penjir Quran ini berinteraksi dengan kondisi nyata di lapangan. Maka, pembahasan ini difokuskan kepada efektivitas metode penjir Quran dalam meningkatkan kualitas hafalan Al-Quran santri di Pesantren Multifatur Quran Darussalam Probolinggo dengan rumusan masalah bagaimana efektivitas metode penjir Quran dalam meningkatkan kualitas hafalan Al-Quran santri di Pesantren Multifatur Quran Darussalam Probolinggo. Apa saja kelebihan dan kekurangan penggunaan metode penjir Quran terhadap kualitas hafalan Al-Quran santri? Bagaimana peran dan pengaruh notebook sebagai alat bantu dalam mencatat dan mengelola hafalan Al-Quran? Manfaat penelitian ini yaitu hasil penelitian dapat membantu meningkatkan kualitas hafalan Al-Quran santri. Dengan menganalisis kelebihan dan kekurangan metode penjir Quran ini, penelitian ini dapat membantu dalam pengembangan metode dalam menghafal. Penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan baru dalam bidang pendidikan Islam dan metode-metode pembelajaran Al-Quran yang dapat bermanfaat bagi peneliti dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Penelitian ini juga dapat memberikan wawasan mengenai peran dan pengaruh notebook sebagai alat bantu dalam mengolah hafalan Al-Quran. Teori berpikir asosiasi yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada pendekatan kognitif yang menekankan pentingnya hubungan antara konsep-konsep yang saling terkait dalam pemikiran manusia. Dalam penelitian tentang penghafalan Al-Quran dengan metode penjir Quran, teori ini menggambarkan kemampuan individu untuk menghubungkan informasi atau konsep-konsep dalam Al-Quran dengan berbagai konteks dan pengalaman pribadi mereka. Misalnya, ketika seorang santri menghafal Al-Quran dengan metode penjir Quran, mereka tidak hanya menghafal ayat-ayat Al-Quran secara mekanis, tetapi juga membangun asosiasi antara ayat-ayat tersebut dengan pemahaman mereka tentang konteksnya. Ini bisa mencakup memahami makna ayat dalam konteks sejarah, sosial, atau pribadi mereka, serta mengaitkan ayat-ayat dengan pengalaman hidup mereka sendiri. Metode penelitian ini dilaksanakan di Pesantren Multifatur Quran Darussalam Probolinggo. Waktu penelitian dari tanggal 10 Oktober sampai tanggal 20 Desember 2023. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data yang valid mengenai efektivitas metode penjir Quran dalam meningkatkan kualitas hafalan Al-Quran santri di Pesantren Multifatur Quran Darussalam Probolinggo. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif model Miles dan Michael Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penerikan kesimpulan. Keabsahan data melalui credibility, derajat kepercayaan, transferability, keteralian, dan dependability, kebergantungan. Yang terakhir itu confirmability, kepastian. Sebelum saya memaparkan hasil analisis saya akan menjelaskan kajian pustaka mengenai efektivitas metode penjir Quran dan kualitas hafalan Al-Quran.
Efektivitas dalam Kamus Bahasa Indonesia, efektivitas merupakan keterangan yang artinya ukuran hasil tugas atau keberhasilan dalam mencapai tujuan. Efektivitas menggambarkan seberapa efisien suatu tindakan atau kegiatan dalam mencapai hasil yang diinginkan. Menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran adalah suatu proses mengulang-ulang bacaan Al-Quran dengan cara membaca maupun dengan cara mendengar, sehingga bacaan tersebut dapat melekat pada ingatan dan dapat diucapkan atau diulang kembali tanpa melihat mushaf Al-Quran. Metode Penjir Quran. Metode penjir Quran adalah metode yang sangat unik dan mudah diterapkan oleh semua jenis usia. Metode ini hanya menggunakan ruas jari atau notebook sebagai alat bantu untuk menghafal Al-Quran. Kualitas hafalan Al-Quran. Kualitas hafalan Al-Quran adalah nilai atau ukuran yang menentukan baik atau buruknya ingatan hafalan Al-Quran, membaca dengan lancar dan tidak membuat kesalahan dan sesuai dengan aturan tajwid yang benar. Dengan kata lain, kualitas hafalan Al-Quran mencakup kefasihan, keakuratan, dan pemahaman yang mendalam tentang Al-Quran. Dari hasil analisis yang saya dapatkan, efektivitas metode penjir Quran dalam meningkatkan kualitas hafalan Al-Quran santri di Pesantren Motivator Quran Darussalam Probolinggo, yaitu hafalan Al-Quran dengan menggunakan metode penjir Quran dapat membantu optimalisasi pemahaman dan penghafalan ayat-ayat Al-Quran. Metode ini membantu memahami dan mengingat posisi ayat Al-Quran. Diperlukan disiplin dan konsistensi dalam mencatat dan mengulang hafalan dengan menggunakan notebook. Metode ini memberikan manfaat signifikan dalam memperkuat pemahaman dan hafalan Al-Quran, namun tetap memerlukan upaya dan komitmen dari individu yang melakukannya. Peningkatan bacaan tajwid dan tartil melalui metode penjir Quran. Metode ini membantu memahami dan menerapkan tajwid dengan lebih baik, sehingga membantu meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran. Perlunya bimbingan revisi reguler untuk memastikan bahwa bacaan yang dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid yang benar. Ini menunjukkan bahwa meskipun metode penjir Quran memberikan bantuan dalam pemahaman tajwid, tetap diperlukan pengawasan dan pembinaan secara teratur untuk memperbaiki dan mempertahankan kualitas bacaan yang tepat. Efisiensi pengelolaan hafalan melalui penggunaan notebook. Penggunaan notebook memudahkan manajemen dan organisasi hafalan, memungkinkan pengguna untuk menyusun dan merencanakan hafalan dengan lebih terstruktur. Santri perlu melibatkan diri aktif dengan dalam pencatatan dan revisi hafalan. Artinya, mereka harus secara aktif terlibat dalam proses mencatat hafalan baru dan merevisi hafalan yang sudah ada. Ini menunjukkan bahwa meskipun penggunaan notebook dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan hafalan, tetap diperlukan peran aktif dari individu untuk memaksimalkan manfaat dari penggunaan notebook tersebut. Aktivitas mencatat di notebook dapat membantu meningkatkan konsentrasi dan fokus. Ini berarti bahwa dengan mencatat informasi dalam sebuah notebook, seseorang dapat lebih terfokus dan terkonsentrasi pada materi yang sedang dipelajari ataupun diproses, tergantung pada kemampuan adaptasi dan kesadaran santri terhadap pentingnya konsentrasi. Penciptaan pengalaman pembelajaran interaktif merujuk pada usaha untuk membuat pengalaman belajar yang lebih menarik, terlibat dan efektif bagi peserta didik. Kombinasi metode penjir Quran dan penggunaan notebook menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih interaktif. Dengan menggunakan metode penjir Quran yang melibatkan penggunaan jari sebagai panduan dalam membaca dan menghafal Al-Quran, bersama dengan penggunaan notebook untuk tetap mencatat pelajaran-pelajaran yang telah dipelajari, siswa dapat terlibat secara aktif dalam proses belajar. Hal ini dapat meningkatkan keterlibatan mereka dan memperkuat pemahaman materi. Memerlukan pengelolaan yang baik untuk memastikan integrasi yang efektif dari metode ini. Kekurangan utama dari pendekatan ini adalah bahwa untuk mencapai pengalaman pembelajaran yang interaktif dan efektif, diperlukan manajemen yang baik dari penggunaan metode penjir Quran dan notebook ini. Ini mencakup perencanaan yang matang, pengaturan waktu yang tepat, pemilihan materi yang sesuai, serta dukungan dan bimbingan terus-menerus dari para pengajar ataupun mentor. Secara keseluruhan, metode penjir Quran menawarkan pendekatan yang inovatif dan efektif dalam meningkatkan kualitas hafalan Al-Quran santri. Namun, keberhasilan sepenuhnya memerlukan keterlibatan aktif, konsistensi, dan bimbingan mentor yang terus-menerus. Kesadaran akan kelebihan dan kekurangannya menjadi kunci untuk terus melakukan penyesuaian dan peningkatan pelaksanaan metode ini di lingkungan pesantren. Dengan demikian, keseluruhan temuan ini memperkuat pandangan bahwa metode penjir Quran bukan hanya sekedar alat bantu, tetapi juga sebuah strategi pembelajaran yang efektif dalam meningkatkan kualitas hafalan Al-Quran dan pemahaman santri di Pesantren Motivator Quran Darussalam Probolinggo. Dengan pemahaman dan penanganan yang tepat terhadap problematika ini, metode penjir Quran masih dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas hafalan Al-Quran santri.
Pendekatan holistik yang melibatkan dukungan dari pihak pesantren, mentor, dan perhatian terhadap kebutuhan individual santri menjadi kunci untuk meraih hasil optimal dan penerapan metode ini. Oleh karena itu, perlu diberikan penekanan pada manajemen waktu dan variasi dalam proses pembelajaran. Dengan pemahaman dan penenganan yang tepat terhadap problematika yang ada, metode penjara Quran ini masih dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas hafalan Al-Quran santri. Saran dari peneliti yaitu mendorong keterlibatan aktif santri melalui program pembinaan yang interaktif dan menarik, seperti diskusi kelompok, kuis interaktif, atau kegiatan seni yang terkait dengan Al-Quran. Memperkuat pelatihan dan peningkatan kualitas mentor dalam memberikan bimbingan yang terstruktur dan berkesinambungan kepada santri. Menerapkan sistem reward untuk mendorong motivasi santri dalam menghafal Al-Quran, seperti penghargaan untuk pencapaian tertentu atau kompetisi yang membangun semangat persaingan sehat. Baik, sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.